Assalamualaikum, hai semua, selamat datang kembali di channel Umi Teens Kitchen. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Nah, di video kali ini saya membuat kue tradisional yaitu serabi Solo yang di sini memakai topping seperti meses, buah nangka, keju dan kelapa muda juga enak ya. Nah, ini rasanya pastinya enak ya, gurih, manis, dan ini pastinya bikin lagi. Nah, apa saja bahan dan cara buatnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan untuk bahan-bahannya di sini ada tepung beras putih 150 gram. Kemudian saya mix dengan tepung tapioka dan tepung terigu masing-masing 20 gram. Kemudian gula pasir 75 gram, telur 1 butir. Dan untuk santannya ini kekentalan sedang 500 ml, ragi instan setengah sendok teh, garam halus setengah sendok teh, dan ada vanili. Dan ini untuk santan arenya 150 ml. Kemudian untuk toppingnya di sini ada meses, lalu ada nangka, kemudian ada keju. Oke, langsung aja kita lanjut ke cara buatnya. Langkah pertama, santannya dimasak dulu. Tambahkan garam dan juga daun pandan. Nah, di sini sekalian santan arenya saya masak. Nanti setelah mendidih, nanti akan saya ambil bagian kentangnya saja dan saya sisihkan untuk arenya. Dan sisanya akan saya pakai untuk adonan serabinya. Setelah santannya mulai mendidih, matikan kompor, lalu kita diamkan santan sampai santannya agak hangat. Lanjut sambil menunggu santan hangat, ini nangkanya aku potong-potong kotak-kotak kecil. Kemudian kejunya juga ini aku parut secukupnya untuk toppingnya. Langkah berikutnya, sediakan wadah, kemudian masukkan telur, gula pasir, kemudian diaduk sebentar agar gulanya larut. Setelah itu tambahkan tepung beras, tepung tapioka dan terigu, kemudian vanili, dan tambahkan ragi instan. Setelah itu diaduk sebentar, kemudian tuang santan secara bertahap agar mudah mengaduknya dan bisa merata secara keseluruhan. Tuang lagi santan yang tersisa, lalu diaduk sampai betul-betul halus adonannya dan sampai tidak ada lagi tepung yang bergerindil. Tambahkan lagi santan yang tersisa. Nah, setelah seperti ini adonannya agak cair ya. Nah, ini kemudian dikeplok-keplok agar adonannya itu ringan dan pada saat dicetak itu akan bersarang dan tidak bantet. Lalu adonannya disaring dulu agar tidak ada tepung yang bergerindil dan kotoran yang terikut. Nah, setelah itu
kita tutup dengan serbet atau plastik juga boleh. Lalu kita diamkan adonan kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam diistirahatkan, ini sudah berbuih adonannya. Nah, sebelum dicetak, ini diaduk dulu untuk mengurangi buihnya dan adonan kembali halus. Untuk cetakannya di sini saya memakai wajan dan sebelumnya wajannya sudah dipanasi terlebih dahulu. Ambil 1 sendok sayur, kemudian puter untuk membentuk renda di pinggirnya. Lalu tambahkan are. Kemudian tutup adonan. Setelah setengah matang, di sini saya tambahkan meses. Kemudian tutup kembali. Nah, setelah pinggirannya kering seperti ini sudah matang ya. Ini sudah bisa diangkat, walaupun tengahnya kadang masih basah, itu tidak apa-apa karena itu adalah arenya. Nah, berikutnya ambil lagi 1 sendok sayur, putar untuk membentuk pinggirnya menjadi renda. Kemudian di sini saya tambahkan topping nangka. Jadi walaupun di tengahnya masih basah seperti ini kan ini cuma santan arenya, itu tidak apa-apa karena santan arenya sebelumnya itu kan sudah matang ya. Jadi ini tidak apa-apa, ini sudah matang, yang penting pinggirnya sudah mengering. Kemudian lanjut lagi dicetak seperti sebelumnya, diputar untuk membentuk pinggiran seperti renda. Tambahkan are. Nah, di sini saya memakai topping keju yang sudah diparut. Nah, seperti ini. Ditutup kembali. Ini sudah matang. Ini sudah siap diangkat. Cetak semua adonan seperti semula sampai adonan habis. Dan untuk ide jualan itu biasanya dibungkus seperti ini dengan daun, tapi sebenarnya kalau untuk dibungkus ini harus benar-benar sudah dingin ya, karena ini pinggirannya crispy dan sangat rawan pecah. Nah, seperti saya ini belum terlalu dingin pada saat saya membungkusnya, jadi ini agak ada yang pecah. Dan hasilnya seperti ini, ada yang pecah pinggirnya. Dan hasil serabinya seperti ini yang tidak dibungkus. Nah, di sini ada topping nangka, meses, dan keju. Nah, di sini walaupun hanya memakai wajan, tapi hasilnya juga sangat-sangat cantik ya. Pinggirannya crispy, tapi untuk di tengahnya itu sangat-sangat lembut. Dan untuk rasanya ini sangat enak dan gurih. Oke, sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.